Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dari kelas APN 3A. Baik, sini saya akan menjelaskan tugas pemerintahan daerah. Terus materinya itu ada 3. Yang pertama itu memahami pemerintahan. Yang kedua, urusan pemerintahan. Yang ketiga, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Baik, yang pertama itu saya menjelaskan tentang perbedaan pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan menurut Finner dan Kepler yaitu merujuk kepada suatu proses pemerintahan kekuasaan yang dioperasionalkan untuk mereka yang memegang kekuasaan secara sah. Terus pemerintahan merujuk pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik yang berkaitan pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang terkait dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara, dan para pekerja. Terus nilai dalam pemerintahan ada 3. Yang pertama itu akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan besar tingkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya. Terus yang kedua itu legitimasi. Legitimasi ini merupakan pengukuran wajar dan batas kekuasaan pemerintah patut dilakukan mengingat pemerintahan adalah produk dan presentasi dari masyarakat itu sendiri. Terus yang ketiga itu transparansi. Transparansi ini merupakan besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan masyarakat sebagai konsekuensi yang akan terjadi. Terus adapun teori terbentuknya pemerintahan. Pemerintahan membentuk 3 hal pokok menurut C.F. Strong. Yang pertama itu memiliki angkatan perang sebagai kekuatan militer yang mampu mempertahankan negara dari serangan dan invasi dari negara lain. Terus yang kedua itu memiliki lembaga yang bertanggung jawab secara legislatif dalam membuat hukum bagi penyelenggara pemerintah. Terus yang ketiga itu memiliki kemampuan keuangan yang memadai bagi upaya membiayai penyelenggaraan rumah tangga suatu negara. Itu ada fungsi pemerintahan menurut Rashid. Yang pertama itu pelayanan. Pelayanan ini dapat menghasilkan keadilan bagi masyarakat. Terus yang kedua itu pembangunan. Pembangunan ini dapat menghasilkan kemakmuran oleh masyarakat. Terus yang ketiga itu pemberdayaan. Pemberdayaan ini menghasilkan kemandirian bagi masyarakat. Terus yang keempat itu pengaturan. Pengaturan ini merupakan usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif berlangsungnya berbagai aktivitas, terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Terus adapun fungsi utama pemerintahan menurut Swergono dan Dijohan. Yang pertama itu membuat kebijakan publik. Semua warga negara akan bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan untuk pemerintah yang diatur untuk kebijakan publik menyangkut kepentingan umum. Terus yang ketiga, pemerintahan memiliki peran yang penting dalam pemenuhan atau pelayanan. Terus yang keempat itu eksistensi pelayanan pemerintah merupakan kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang saham atau sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi atas negara. Selanjutnya itu materi yang kedua, urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan ini diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu absolut, yang kedua konkuren, dan yang ketiga umum. Terus urusan pemerintahan absolut ini merupakan urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi dan yang termasuk yaitu politik luar negeri, pertahanan,
keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Terus konkuren ini merupakan urusan pemerintah. Urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah atau kabupaten kota. Konkuren ini terbagi menjadi dua, konkuren wajib dan konkuren pilihan. Terus adapun konkuren wajib, contohnya itu pendidikan, kesehatan, pelayanan umum dan penataan ruang. Terus ada perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Terus yang kelima, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Urusan pemerintahan pilihan yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum ini merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah. Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintah yang terkait pemerintah ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Bhinneka Tunggal Ika, menjadi hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan, sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintah umum di daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintah provinsi dan kepada bupati atau wakil kota sebagai kepala pemerintah kabupaten atau kota. Materi yang ketiga itu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Perbedaan antara Perda dan Perkada. Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Terus Perkada merupakan jenis peraturan perundang-undangan, akan tetapi Pergub baru diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Adapun alasan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Yang pertama itu kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Terus yang ketiga itu kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Yang keempat itu dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang keenam itu kejelasan rumusan. Terus yang ketujuh itu keterbukaan. Adapun jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang kedua itu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Terus yang ketujuh, peraturan daerah, kabupaten atau kota. Adapun tahapan pembentukan Perda. Yang pertama itu perencanaan Perda. Yang kedua itu penyusunan Perda. Terus yang ketiga itu pembahasan dan pengesahan. Terus yang keempat itu pengundangan. Terus yang kelima itu penyebarluasan. Baik, itulah penjelasan dari materi yang saya pilih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.